Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Namirah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal ibadah. Dan kini kita sekarang berada di penghujung bulan Syawal. Begitulah waktu terus berputar. Maka kewajiban bagi kita setelah bulan Ramadan ini, pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Di saat banyak saudara kita, kerabat kita, sahabat kita yang tahun lalu bersama kita, tertawa bersama kita, buka bersama kita, tarawih bersama kita, berhari raya bersama kita, namun kini mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului kita. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Mari kita syukuri nikmat tersebut dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan merawat nikmat kita, bahkan akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dahulu seorang ulama pernah mengatakan, qayyidun ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Syukur bukan hanya dengan kata-kata. Syukur bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah saja. Tapi syukur itu diwujudkan dengan 3 hal. Pertama, syukur dengan hati kita, yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat semata-mata datangnya dari Allah saja. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mempermudah untuk kita. Yang kedua, syukur diwujudkan dengan lisan, yaitu kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya habis makan kita disuruh mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur disuruh mengucapkan alhamdulillah. Karena semua itu adalah
nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, usai bulan Ramadan ini, kewajiban bagi kita adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang sedikit. Ingat, amal kita nggak banyak, dikit. Ya, tidak sejajar dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun kita berdoa, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang sedikit. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam usai salat Idul Fitri, mereka saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Apa kata mereka? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan ibadah kalian. Mereka tidak menjamin bahwa amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa memastikan. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saja, dua nabi, dua rasul, dua orang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah melakukan amal ibadah yang mulia, yaitu membangun Ka'bah, mereka tidak menjamin bahwa amal ibadahnya tersebut diterima. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Kemudian setelah itu dia mengatakan, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Padahal itu Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan kita? Maka ma'asyiral muslimin, perbanyak doa agar amal-amal kita diterima sama Allah. Karena diterimanya amal ibadah lebih baik daripada dunia dan isinya. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, andaikan aku tahu bahwa amal ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Ya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, mari kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan-kekurangan kita selama bulan Ramadan. Ya, kalau ada yang mengatakan habis puasa kok Pak istighfar. Ya, istighfar itu beda dengan taubat. Kalau taubat itu setelah melakukan dosa. Tapi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih umum. Baik setelah melakukan dosa, bahkan setelah melakukan ibadah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setelah sholat fardu salam, beliau mengucapkan apa? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal usai melakukan sholat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan ketika aku mendapati malam Lailatul Qadar? Dan malam Lailatul Qadar itu akhir-akhir bulan Ramadan. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah wahai Aisyah, berdoalah, ya Allah, engkau pemaaf, mencintai maaf, maafkanlah aku. Yang disarankan oleh Nabi SAW kepada Aisyah di akhir-akhir Ramadan adalah memohon ampun, memohon maaf kepada Allah SWT. Kenapa? Karena seorang hamba, walaupun dia telah berupaya semaksimal mungkin dalam beribadah kepada Allah, sesempurna mungkin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyadari dari lubuk hati paling dalam bahwa amal ibadahnya masih banyak kekurangannya. Ya, makanya Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Orang mukmin itu menggabung antara dua hal. Dia semangat beribadah, tapi dia takut. Kenapa takut?
takut kalau amal ibadahnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu menggabung di antara dua hal juga. Melakukan kemaksiatan, tapi dia merasa aman. Kampais, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Akhirnya dia meremehkan dosa. Orang yang beriman tidak. Dia berusaha untuk melakukan amal-amal kebajikan. Dia berusaha meninggalkan kemaksiatan. Tapi dia khawatir. Khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, kewajiban kita usai bulan Ramadan ini adalah kita harus mengambil pelajaran dari bulan Ramadan. Jangan jadikan bulan Ramadan hanya sekedar musim yang datang dan pergi begitu saja. Jadikan bulan Ramadan sebagai madrasah yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada diri kita. Jadikan bulan Ramadan merubah keadaan kita menjadi hamba yang lebih baik. Karena Ramadan itu bukan disyariatkan cuma sekedar kita biar kelaparan, kehausan. Enggak. Ada tujuan penting dari ibadah puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa akhirnya? La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini yang harus menjadi tanda tanya besar yang harus kita tanyakan pada diri kita. Apakah setelah puasa ini kita menjadi lebih baik? Ibadah kita lebih semangat? Akhlak kita lebih baik, lebih mulia? Ataukah gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, ya? Karena Ramadan bagi kita hanya sekedar rutinitas yang datang dan pergi begitu saja. Ramadan ini adalah madrasah keimanan. Dia mengajarkan kita kesabaran, dia mengajarkan kepada kita syukur, dia mengajarkan kepada kita ikhlas, dia mengajarkan kepada kita agar kita semangat meneladani Nabi, dia mengajarkan kepada kita ketakwaan, merasa diawasi oleh Allah. Dia mengajarkan kepada kita agar kita empati, peduli dengan sesama. Dia mengajarkan kepada kita untuk semangat dalam beribadah dan mengerem hawa nafsu kita. Dan banyak pelajaran-pelajaran dari ibadah puasa ini. Dan yang kelima, ma'asyiral muslimin, yang harus kita lakukan usai bulan Ramadan ini, dan ini sangat penting sekali, yaitu istiqomah. Ramadan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan pas di Mekah atau Madinah saja. Bulan Ramadan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nafas kepada kita di dunia ini. Selama kita masih hidup dan bernafas, disitulah kita memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Allah berfirman, beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Jangan sampai kita cuma ingat sama Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita semangat sholat, puasa, dan meninggalkan dosa hanya di bulan puasa saja. Setelah itu balik lagi. Disinilah mempertahankan iman, mempertahankan ketakwaan. Inilah istiqomah. Sangat diperlukan.
Ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepada aku. Apa wasiat Nabi? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Karena banyak orang itu semangat musim-musiman. Pas Ramadan semangat. Habis itu loyo meneh. Balik lagi. Ingat, Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga Rabb yang kita sembah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah. Tidak ada bedanya. Maka jangan sampai kita hanya mengenal dan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Mari kita pertahankan keimanan kita, ibadah kita sampai ajal menjemput kita. Disinilah ma'asyiral muslimin, pentingnya bagi kita insyaallah ta'ala membahas tema kajian kita kali ini, yaitu mencharger keimanan kita. Karena keimanan adalah sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun kelak di surga. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, insyaallah kita hafal semuanya. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah kecualikan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah iman dan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia padanya. Dan kami akan memberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia ini, yaitu kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, penting bagi kita semuanya memperhatikan keimanan kita. Karena iman ini pasang surut. Iman ini kembang kempes. Iman ini kadang bertambah dan kadang berkurang. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal imana la yahlaqu kama yahlaqu ats-tsaub. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa usang, luntur, seperti baju bisa luntur. Kita kalau punya baju baru, ya, lebaran kemarin misalkan, masih baru. Kalau dipakai terus, lama-kelamaan warnanya luntur, berubah. Begitu pula dengan iman kita. Iman manusia bisa bertambah kalau kita semangat beribadah. Kayak di bulan Ramadan biasanya banyak orang semangat beribadah. Ya, Masya Allah, banyak yang baca Quran, banyak yang sholat taraweh, bahkan ya qiyamul lail, sholat malam, ya banyak yang semangat sedekah, luar biasa. Tapi ya ada juga sebagian orang yang kemudian turun imannya, terutama setelah Ramadan. Ya, balik lagi. Yang di bulan Ramadan sudah mampu mengerem dari dosa, mengerem dari maksiat, ya setelah Ramadan udah bebas, ya seakan-akan dia keluar dari kekangan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ya kalau kita punya HP itu, kalau kita punya HP itu kalau diisi, di charger, ya, yang tadinya baterainya lemah, kalau di charger bisa terisi penuh.
Tapi kalau dipakai terus, nggak pernah dicas, ya suwi-suwi ya mati. Begitu pula keimanan. Iman ini, kalau kita nggak peduli, terbawa oleh arus, syubhat, syahwat, cinta dunia, maksiat, dosa, maka iman akan tergerus. Dia akan berkurang, menipis, sakit, bahkan mungkin mati tanpa kita sadari. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk berusaha bagaimana mengawal keimanan ini. Karena ini masalah yang sangat penting. Dia penentu nasib kita. Bukan hanya di dunia ini, tapi kelak di akhirat nanti. Dia menentukan nasib kita, apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa menambah keimanan kita. Sehingga mudah-mudahan iman kita terus bertambah, kuat, berkembang, ya. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita menghindari dari hal-hal yang bisa merongrong dan merusak keimanan kita. Ada beberapa hal yang bisa memperkuat keimanan kita, menambah keimanan kita. Yang pertama adalah menuntut ilmu syar'i, ngaji ilmu agama. Karena ilmu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan benar kalau kita nggak ngaji ilmu agama. Kalau kita nggak ngaji ilmu agama, bagaimana kita akan tahu bagaimana beribadah dengan secara benar? Mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang. Ya kan? Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Kita nggak ngerti kalau nggak belajar ilmu agama. Kita nggak bisa membedakan mana rute yang mengantarkan ke surga, mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Tapi kalau kita ngaji ilmu agama, kita jadi tahu. Oh, ini loh jalan yang mengantarkan kita ke surga. Oh, begini yang diajarkan oleh Nabi. Ya, oh ini salah. Ini harus kita waspadai. Makanya Nabi SAW, begitu juga ayat-ayat Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk semangat ngaji ilmu agama. Bahkan Nabi SAW menekankan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ngaji ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapapun kita, apapun gelar kita, betapa banyaknya harta kita, ya, apapun profesi kita, kita wajib belajar ilmu agama. Sekolah kita bisa saja bisa selesai, tapi belajar ilmu agama nggak ada kata selesai sampai kita meninggalkan dunia ini. Ya, karena ngaji ilmu agama itu ibadah, dan finish ibadah adalah kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Maka penting ma'asyiral muslimin, kita ini terus semangat ngaji ilmu agama, terutama yang berkaitan tentang akidah, tauhid, karena ini menentukan nasib kita di akhirat nanti. Kemudian yang berkaitan dengan ibadah, bagaimana sholat kita yang benar, wudhu kita yang benar, ya, bagaimana pernikahan yang benar, jual beli yang benar. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan akhlak, sehingga hubungan kita dengan sesama manusia, ya, hubungan yang baik, ya, hubungan yang berasaskan akhlakul karimah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan yang paling penting dari semua itu adalah kita mengamalkannya. Ingat, ngaji ilmu agama seperti kita hadir dalam kajian seperti ini cuma sarana agar kita bisa beribadah. Karena dengan ngaji insya Allah kita berarti ngerti, oh ini loh ibadah yang diperintahkan. Nah, yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita mengamalkannya. Setelah kita ikut pengajian,
kita amalkan. Itu yang paling penting. Ya, kalau kita tahu sholat itu diperintahkan, ayo kita jalankan. Setelah kita tahu bahwasanya minum khamr, zina, sihir itu nggak boleh, berarti harus kita tinggalkan. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita cuma mengetahui permasalahan-permasalahan, mengetahui cakrawala pengetahuan, wacananya Masya Allah luar biasa, tapi kita nggak mengamalkan. Itu nggak ada faedahnya. Orang Yahudi itu orang yang pintar, tapi nggak ada faedahnya. Orang-orang liberal itu rata-rata profesor, dokter, tapi nggak ada faedahnya. Karena ilmu mereka ilmu yang tidak bermanfaat. Tujuan dari ngaji ilmu agama adalah agar seorang hamba semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari supaya kita semakin bertakwa sama Allah. Bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar pengetahuan. Ya, banyak orang-orang kafir luar biasa pengetahuannya, tapi nggak ada manfaatnya. Ya, karena tidak menjadikan mereka semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kiat agar iman kita bertambah, ya, yaitu hendaknya kita baca Quran dan merenungi Al-Quran, menghayati Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat peringatan-peringatan, di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, di dalamnya terdapat hukum-hukum, di dalamnya terdapat petunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering membaca pesan dalam WA atau Facebook atau Instagram, ketahuilah bahwa pesan yang paling indah, pesan yang paling membekas, pesan yang paling baik adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita sering membaca pesan-pesan manusia tapi kita lupa dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka iman mereka bertambah. Ya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, iman mereka bertambah. Ini ciri orang-orang yang beriman. Makanya koreksi hati kita ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan kepada kita, disampaikan kepada kita, kemudian tidak menambah keimanan kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu pasti bermanfaat, memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita mendengar ayat Al-Qur'an tapi tidak menambah manfaat dalam diri kita, berarti kita perlu mencurigai keimanan di dalam hati kita. Ada yang nggak beres dalam diri kita. Terkadang ada sebagian orang dibacakan ayat Al-Quran, biasa aja, nggak bergetar sedikit pun, nggak membekas sedikit pun. Bahkan ada yang ya dibacakan ayat Al-Quran malah kepanasan, ya, cengengesan. Padahal dalam waktu yang sama, kalau lihat sinetron bisa nangis. Kalau nonton film yang menyedihkan bisa nangis. Tapi kenapa kita tidak bisa menangis tatkala membaca Al-Quran? Berarti ada yang nggak beres dalam hati kita. Ada yang nggak benar dalam keimanan kita. Ya, maka salah satu cara
agar kita meningkatkan keimanan kita, hendaknya kita membaca Al-Quran, hendaknya kita membaca terjemahannya, artinya, karena kita bukan orang Arab, ya. Kemudian membaca, ya, tafsirnya, supaya kita bisa menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk pajangan, apalagi untuk jimat yang dipasang di rumah, bukan. Al-Quran diturunkan agar kita merenunginya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan. Tujuannya apa? Agar mereka merenungi ayat-ayatnya, menghayati ayat-ayatnya. Ya, kalau kita itu betul-betul mencermati Al-Quran, nggak ada kata bosan. Sahabat Utsman bin Affan, menantu Rasulullah SAW, khalifah Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, wallahi lau tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, andaikan hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Ya, kurang terus. Kita kalau membaca koran, itu kalau sudah habis tanggalnya, bosan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada kata bosannya. Diulang-ulang semakin, ya, semakin kita akan mendapatkan mutiara-mutiara ilmu yang berharga yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara kiat agar kita meningkatkan keimanan kita adalah memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan sayang sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang takut sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu, yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu kenal sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala, misalkan Al-Basir, Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, maka ini akan menumbuhkan pada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, walaupun di tempat yang gelap, di kamar sendirian, gak ada yang tahu, ya. Istri kita udah tidur, anak kita udah tidur, nggak ada yang lihat. Tapi kalau kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah mengetahui, walaupun semua manusia nggak tahu, Allah tahu, kita nggak akan melakukan dosa. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin zaman kita sekarang ini. Zaman di mana godaan-godaan maksiat dan dosa begitu apa? Merajalela, menggoda. Ya, kita buka HP itu, udah, ya, bisa melihat dosa dan maksiat, ya, sebebas-bebasnya. Kalau kita tidak menguatkan diri kita pada zaman ini dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hancur. Ya, kita akan terjerembab di dalam kubang-kubang maksiat dan dosa. Setan akan menjadikan kita sebagai budak-budak hawa nafsunya. Makanya ma'asyiral muslimin, perlu sekali kita ini memahami nama dan sifat-sifat Allah. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenali Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengenal yang lainnya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, agar iman kita semakin kuat, hendaknya bagi kita mempelajari sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi, Rasul yang diutus kepada kita. Seorang yang sayang sama umatnya, yang menunjukkan jalan ke surga kepada kita. Tidak ada satu amalan pun yang mengantarkan kita menuju surga kecuali Nabi telah menjelaskannya. Tidak ada satu amalan pun yang menjauhkan kita dari neraka kecuali Rasulullah pun telah
menjelaskannya kepada kita. Ini perlu kita membaca sirahnya beliau, akhlaknya beliau, ibadahnya beliau. Penting supaya kita bisa meneladani beliau. Supaya kita lebih cinta kepada beliau. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat sayang sama kita. Pernah suatu saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, wahai Rasulullah, tolong doakan saya. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni Aisyah dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ma asarrat wa ma a'lanat. Dosa-dosa yang dia lakukan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Mendengar doa Nabi SAW tersebut, Aisyah senang sekali. Lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, ayasurruki du'ai. Wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doa tadi? Kata Aisyah, siapa yang gak senang didoakan engkau wahai Rasulullah? Apalagi doa spesial khusus seperti tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahi ya Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Wahai Aisyah, sesungguhnya itu adalah doaku untuk umatku setiap salat. Bukan hanya kamu saja, tapi semua umatku saya doakan setiap kali saya sholat. Subhanallah. Kita saja walaupun sayang sama orang tua kita belum tentu mendoakan setiap sholat. Tapi Rasulullah SAW beliau selalu mendoakan kita. Maka ini perlu sekali bagi kita untuk mempelajari sirah beliau, mempelajari akhlak beliau, mempelajari bagaimana ibadah beliau agar iman kita semakin bertambah. Yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar iman kita semakin kuat juga hendaknya bagi kita untuk merenungi keindahan agama Islam. Semakin kita menggeluti mempelajari keindahan agama Islam, maka kita akan semakin mantap dan cinta kepada agama Islam. Gak mungkin kita akan murtad dari agama Islam. Rasulullah SAW mengatakan, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. 3 hal, jika 3 hal ini ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya, yang pertama adalah ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Nah, ini yang ketiga. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan di neraka. Orang kalau mempelajari agama Islam, dia nggak mungkin murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena dengan dia mempelajari agama Islam, dia semakin tahu betapa indahnya agama Islam, betapa adilnya agama Islam, betapa sempurnanya agama Islam, sehingga nggak mungkin dia keluar dari agama Islam karena dia sudah mantap. Lihat para sahabat Nabi SAW. Kalau kita mempelajari sirah, bagaimana para sahabat Nabi SAW di awal-awal Islam. Bilal, bagaimana disiksa, dipanaskan di padang pasir dengan baju besi. Lihat Khabbab ibnul Arat, sahabat Khabbab yang disetrika punggungnya. Lihat Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, yang ditusuk oleh Abu Jahal sampai ke farjinya.
sehingga dia menjadi wanita pertama kali yang syahid dalam agama Islam. Walaupun demikian, mereka tidak murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena mereka cinta kepada Islam. Mereka mantap dengan agama Islam. Mereka masuk Islam bukan karena paksaan, tetapi karena betul-betul cinta kepada Islam. Ya, merasakan manisnya, lezatnya Islam di dalam hati mereka. Inilah ma'asyiral muslimin yang perlu kita seperti ini perlu kita baca, perlu kita ulang-ulang agar kita semakin mantap dengan agama Islam ini. Karena sekarang banyak orang-orang Islam tapi benci kepada Islam, muak kepada Islam, memusuhi Islam. KTP-nya saja Islam, tapi dia memerangi Islam, meruntuhkan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita juga agar kita semakin meningkatkan keimanan kita, terus bersemangat dalam beramal soleh. Ya. Karena amal soleh itu ibaratkan siraman air yang bisa menyirami pohon keimanan kita. Kalau kita punya pohon, terus nggak pernah kita sirami, dia akan kering, layu, kemudian mati. Begitu juga keimanan di dalam hati kita. Kalau kita nggak menyiraminya dengan amal-amal saleh, maka dia akan layu, kering, sakit, bahkan mungkin mati tanpa kita sadar. Disitulah dapat kita sadari, kita fahami kenapa kita diwajibkan oleh Allah SWT sholat 5 waktu. Ya, kenapa kok nggak seminggu sekali aja? Kenapa? Karena kita perlu untuk menyirami pohon keimanan ini. Seandainya kita tidak sholat, iman kita akan semakin melempem, semakin terkikis, semakin kering, layu. Tapi kalau kita menjaga sholat kita, ini sama saja seperti kita menyirami pohon keimanan kita. Maka jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menciptakan kita supaya kita menumpuk harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita untuk menumpuk dunia, mengejar dunia, tahta. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita agar kita mempersiapkan bekal kita untuk setelah kematian kita. Ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini sebentar, gak lama, gak ada jaminan juga bahwa kita akan hidup sampai tua. Umur bukan sebagai jaminan. Betapa banyak anak yang lebih muda dari kita, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dia lebih duluan. Di kuburan tidak ada tulisan khusus yang lebih tua, khusus yang tua saja, tidak ada. Maka kita semuanya harus mempersiapkan bekal kita. Orang yang paling cerdas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da." Rasulullah pernah ditanya, siapa orang paling cerdas itu wahai Nabi? Beliau menjawab, orang yang sering mengingat kematian dan dia semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematiannya. Bekal iman, bekal ibadah, amal saleh. Ini yang perlu kita persiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah kita sampaikan bahwa iman itu berkembang dan berkurang, bertambah dan berkurang, kembang kempes, pasang surut.
Sebagaimana iman bertambah dengan ilmu, membaca Quran, melakukan amal saleh, ya, mempelajari Islam, mengamalkannya, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, maka kita juga harus mewaspadai, ya, virus-virus yang bisa menggerogoti iman kita. Di antaranya, yang pertama adalah kejahilan. Kalau kita bodoh tentang agama. Tadi sudah kita sampaikan, salah satu kiat utama agar iman kita bertambah adalah ilmu. Kita belajar ilmu agama. Sebaliknya, kiat utama, virus utama yang bisa menggerogoti keimanan kita adalah kalau kita ini bodoh tentang ilmu agama. Gak ngerti tentang ilmu agama. Akhirnya secara tidak sadar kita menuju ke rute neraka tanpa kita sadari. Ada orang ngasih tahu, oh ini loh, ya, caranya menuju surga. Padahal nggak benar, yang nunjukkan nggak benar. Kita kalau perjalanan nih ya, kalau perjalanan, terus kita nggak ngerti jalan, terus nanya sama orang, ya kalau yang ditanya benar, kalau yang enggak, ya, disasarkan, disesatkan sama orang, nurut aja orang kita nggak ngerti, ya kan? Banyak orang kalau nggak ngerti itu nggak enak. Satu, bingung. Dua, gampang disesatkan, ya. Dan yang ketiga adalah dia akan tersesat jalan, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah, kita nggak boleh bodoh tentang agama. Ya, nggak boleh bodoh tentang agama. Ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah. Menunjukkan bahwasanya kita semuanya harus belajar ilmu agama. Kita nggak boleh bodoh tentang ilmu agama. Kita harus belajar bagaimana ibadah yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, puasa yang benar, nikah yang benar, berumah tangga yang benar, jual beli yang benar, akhlak yang benar bagaimana. Supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai aturan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ingat, iblis paling gak suka kalau kita itu belajar ilmu agama. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa, ya, jerat iblis yang pertama kali adalah menjauhkan manusia dari ilmu agama. Karena ilmu agama itu ibaratkan lampu, sinar. Kalau kita gelap, misalkan pas lagi lampu mati, itu repot, Pak. Jalan ya kejedot, ya, kepleset, ya kan? Ada kot di depan, ya nggak ngerti, lampu ini gak ada lampunya. Tapi kalau ada lampu, ada sinar, nah kita jadi tahu. Begitulah perumpamaan ilmu. Ya, perumpamaan ilmu itu seperti sinar, lampu. Kita jadi tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Mana yang mengantarkan surga, mana yang mengantarkan neraka. Ya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kelalaian. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Diberi pelajaran, diberi teguran sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap terus dalam kelalaian kita. Dan betapa banyak, betapa sering Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Allah menegur kita dengan pandemi COVID-19 ini. Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan bencana demi bencana. Dengan gempa, tanah longsor, banjir, ya, meletusnya gunung, gak mari-mari Indonesia, bencana demi bencana. Semua itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengutus, ya, bencana-bencana, tentara-tentara kami,
kecuali sebagai peringatan bagi umat manusia. Agar mereka apa? Taubat kepada Allah. Agar mereka meninggalkan dosa-dosa. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah menimpakan bencana kepada mereka supaya mereka kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah ditegur sama Allah tapi kita nggak sadar-sadar. Kita menganggap bahwa semua itu hanya bencana alam. Kita menganggap semua itu hanya faktor alam. Gempa, karena tanahnya wis tua. Ya, gunung, karena memang sudah tua gunungnya. Banjir, ya, ini karena buang sampah sembarangan. Cuma sekedar itu. Tidak memandang bahwa semua ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelalaian. Ya, yang membuat hati manusia keras, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan tegas Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah Allah menimpakan bencana kepada kalian kecuali karena dosa-dosa kalian. Harusnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, bukan menjadi orang-orang yang lalai. Karena kalau kita tidak menganggap itu sebagai teguran Allah Subhanahu wa taala, berarti itu menunjukkan hati kita hati yang keras, hati yang mati, hati yang membeku. Ya, diberi teguran sama Allah tapi kita tidak menganggap itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara virus yang bisa menggerogoti iman kita yang harus kita waspadai adalah dosa. Dosa ini bisa melemahkan iman kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin cepat iman kita terjun, turun. Ya, maka kita harus waspada dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan dosa-dosa itu banyak sekali. Ya, dosa-dosa itu banyak sekali. Ada dosa yang ada buku yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, itu penting untuk dibaca, Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu 100 lebih jenis dosa. Ada dosa syirik, ada dosa sihir, ada dosa membunuh, mencuri, berzina, minum khamr, dusta, korupsi, makan harta orang lain dengan cara yang haram, dan masih banyak. Maka kita harus mewaspadai, karena sebuah dosa itu akan mengotori hati kita, mengeraskan hati kita, melemahkan iman kita. Mari kita perhatikan, Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Nazalal hajarul aswad minal jannah walaunuhu abyad." Hajar aswad, tahu hajar aswad ya? Batu yang ada di Ka'bah. Kata Nabi, hajar aswad itu turun dari surga. Itu batu dari surga. Awalnya warnanya putih. Awal warnanya hajar aswad itu putih. Dalam riwayat yang lain seperti susu, dalam riwayat yang lain seperti es. Sawwadathu khataya bani Adam. Dia menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Bayangkan batu yang awalnya putih menjadi hitam gara-gara dosa. Batu itu. Lantas bagaimana dengan hati manusia? Ya, Nabi SAW mengatakan, hati seorang hamba apabila melakukan dosa itu dikasih titik hitam. Dikasih titik hitam. Kalau dia istighfar, hitamnya hilang. Titik hitamnya hilang. Tapi kalau dia melakukan dosa lagi, kasih titik lagi. Sampai kemudian penuh noda hitam dalam hatinya. Kalau sudah penuh dengan noda hitam, itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Itulah ron yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran.
Ya, dan di antara faktor lemahnya iman, yang membuat lemahnya iman yang sangat berbahaya adalah cinta dunia. Cinta dunia. Dunia ini menggoda, baik itu wanita, baik itu harta, baik itu tahta. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Semakin hatinya terikat kepada dunia, baik itu wanita, baik itu kepada harta, baik itu kepada tahta, akan menjadikan dia malas dari mengejar akhirat. Hanya orang kalau semakin cinta kepada dunia, semakin malas kepada akhirat. Apakah berarti kita nggak boleh mengambil dunia? Boleh. Dunia itu adalah sarana. Jangan jadikan tujuan. Dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Yang namanya jembatan tidak pantas untuk menjadi tempat tinggal. Yang namanya jembatan itu hanya sarana untuk nyebrang. Begitulah orang yang beriman. Dia menjadikan dunia hanya sekedar sarana menuju kampung akhirat. Adapun apabila dia sudah mabuk dengan dunia, cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada wanita, cinta kepada tahta, lupa akan tujuan intinya, yaitu akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang berbahaya. Ini berbahaya. Makanya kita supaya tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, ingat dua hal. Satu, bahwa dunia itu hina. Disebutkan oleh Nabi, dunia itu enggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil, ini sayapnya. Dunia itu, kata Nabi SAW, seperti bangkai kambing yang mati, yang cacat. Pernah ada Nabi SAW mendapati ada kambing cacat bangkai. Siapa yang mau beli ini 1 dinar? Siapa yang mau beli? 1 dirham, siapa yang beli? Siapa yang mau beli, wahai Nabi? Gratis saja belum tentu ada yang mau. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada hinanya bangkai kambing ini di mata kalian. Dan Nabi SAW menyebutkan dunia itu seperti makanan yang kita makan. Seenak apapun makanan yang kita makan, pikirkan, toh nanti jadinya juga apa? Apa Pak? Makanan paling enak apa? Soto Lamongan. Nah, setelah sampean makan, terus jadinya apa? Besok ditransfer. Besok menjadi apa? Masuk ke toilet. Begitulah dunia. Dunia yang kita kejar suatu saat akan kita tinggalkan. Maka jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Yang kedua, agar kita tidak tertipu dengan dunia, ingatlah bahwa di sana ada kampung akhirat yang jauh lebih baik daripada dunia. Nabi pernah bersabda, dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya ke lautan, kemudian dia menariknya. Perhatikan, hanya berapa tetes yang nempel di jarinya. Yang nempel setetes 2 tetes, itulah dunia. Lautan, itulah gambaran surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita waspadai dari hal yang bisa menggerogoti iman adalah sahabat yang rusak. Yang bisa merusak iman, merusak akidah, merusak akhlak. Nah, ini harus kita waspadai. Kita harus selektif dalam mencari teman. Karena teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Nabi bersabda mengingatkan kita, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Jadi kita harus memperhatikan tuh dengan siapa kita berteman. Perhatikan juga anak-anak kita, dengan siapa anak-anak kita berteman.
Ya, apalagi anak-anak itu. Kadang-kadang pengaruh temannya lebih besar daripada pengaruh orang tuanya. Ya, kita harus memperhatikan. Jangan sembarangan berteman sama orang. Kita harus lihat, apakah kita berteman dengan dia ini semakin baik atau semakin rusak. Kalau semakin baik, bertemanlah dengan dia. Tapi kalau kita semakin rusak sama dia, tinggalkan. Teman itu ada 3. Ada teman seperti madu, ya, yang bisa menambah energi bagi kita. Carilah teman seperti ini. Yang kedua, ada teman seperti racun yang bisa merusak kesehatan kita. Tinggalkan teman seperti ini. Yang ketiga, ada teman seperti obat yang kita butuhkan saat kita butuh aja. Ya, saat butuh aja. Ya, obat yang sampean kalau nggak sakit kan nggak ngapain minum obat. Ya. Maka ini ambil sekedarnya saja. Bertemanlah sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, ini penting. Termasuk dalam hal ini teman di dunia maya. Ya, teman di grup WhatsApp, teman di Facebook, teman di Instagram. Ini kita harus selektif juga. Jangan asal masuk grup aja. Karena kalau kita salah grup, salah teman, kita akan mendapatkan kiriman-kiriman yang bisa merongrong keimanan kita. Syubhat, syahwat. Ya, orang grup malah ngejak tawuran misalkan. Nah, kalau temennya nggak bener, ya kita dapat kayak gitu. Tapi kalau misalkan masuk grup, antum dapat informasi kajian. Oh, di Masjid Namiro setiap Jumat keempat ada kajian misalnya. Nah itu, ya. Kalau grupnya bagus, teman-temannya bagus, dapat informasi yang bagus. Tapi kalau enggak, ya enggak. Ya, kalau kita salah berteman, ya repot. Kalau berteman dengan orang yang suka ke mbah dukun, ya diajak ke mbah dukun. Ya kan? Kalau kita berteman dengan orang yang punya pemikiran khawarij, ya, terorisme, ya, diajari ngerakit bom enggak. Ya. Kalau kita berteman dengan orang yang suka narkoba, ya, diajak jadi agen enggak. Ya, maka hati-hati. Selektiflah dalam berteman. Ya, karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa betul-betul mencarger keimanan kita sehingga kita lebih baik lagi, terutama setelah bulan Ramadan ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.